Undiknas besar. Yeay. Pusat Studi Undiknas PSU menggelar rapat kerja dan peringatan hari ulang tahun keempat Pusat Studi Undiknas di Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar pada Rabu 1 November 2023. Banyak capaian dan prestasi yang mampu ditorehkan Pusat Studi Undiknas di usia muda dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan melibatkan sinergi dan kolaborasi pentahelik dengan spirit sinergi Pangpadepayu atau SIP3, mulai dari pemerintah daerah hingga berbagai kementerian. Pusat Studi Undiknas disingkat PSU dilahirkan tanggal 1 November 2019 berdasarkan SK Rektor nomor 0704-2 Romawi-4 UND 10 Romawi 2019. Pusat Studi Undiknas memiliki sejumlah pusat kajian, di antaranya Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata, Pusat Kajian ASEAN dan Internasional, Pusat Kajian Teknik, Pusat Kajian Hukum, Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender, Pusat Kajian Ekonomi Kreatif, di mana para pusat kajian ini telah berkontribusi dalam banyak hal. Ketua Panitia Ana Agung Mia Intentelia yang juga Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional Undiknas mengatakan bahwa pada tanggal 1 November 2023 dilaksanakan rapat kerja dan sekaligus peringatan hari ulang tahun keempat Pusat Studi Undiknas PSU. Dalam rapat kerja tersebut dibahas tentang evaluasi program kerja dari masing-masing pusat kajian selama tahun 2023 dan penyusunan rencana kerja tahun 2024. Ditambahkannya bahwa Pusat Studi Undiknas juga berkoordinasi dengan lembaga Quality Assurance and Accreditation Equal atau penjaminan mutu dan akreditasi Undiknas untuk bisa memastikan bahwa program-program yang dikerjakan di Pusat Studi Undiknas bisa mendukung kemajuan Universitas Pendidikan Nasional Undiknas. Kami melaksanakan rapat kerja dan juga peringatan hari ulang tahun keempat Pusat Studi Undiknas. Hal-hal yang kami bahas tadi adalah yang pertama evaluasi program kerja dari masing-masing pusat kajian selama tahun 2023 dan setelah itu adalah penyusunan rencana kerja tahun 2024. Kami juga berkoordinasi dengan lembaga penjamin mutu Undiknas untuk bisa memastikan bahwa program-program yang kami kerjakan di Pusat Studi Undiknas bisa mendukung kemajuan dari universitas, yaitu Universitas Pendidikan Nasional. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gungtini Gorda berharap di usianya yang keempat tahun ini, Pusat Studi Undiknas bisa menjadi lebih baik lagi. Dijelaskannya bahwa Pusat Studi Undiknas memiliki peran untuk melaksanakan dan menjaga kemitraan-kemitraan dengan pihak eksternal, khususnya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yang diantaranya termasuk kajian, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Beberapa hasil riset, program, dan aksi nyata yang telah dilakukan Pusat Studi Undiknas dengan mitra sinergi dan tim kolaborasinya seperti riset mapping potensi objek dan kawasan wisata ramah keluarga di Pantai Jerman, Kuta Bali, sebagai sebuah langkah awal menjadikan Pantai Jerman sebagai objek wisata ramah keluarga berbasis masyarakat. Selanjutnya, Pusat Studi Undiknas melakukan aksi kolaborasi Pantai Jerman ramah keluarga berbasis masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM dan pengelola Pantai Jerman yang digelar dengan bersinergi bersama Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, Rotary Club of Bali Bersinar, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, Bedo, Banjar Adat Segara, pengelola Pantai Jerman, dan stakeholder lainnya. Pusat Studi Undiknas bersama keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas juga terus memantapkan program Ekotempel di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, di mana salah satu outputnya telah diluncurkan pupuk atau kompos organik Kendran Bersinar dan buku pedoman peduli lingkungan Pura melalui program Ekotempel. Pusat Studi Undiknas juga menjalankan program kompetensi Merdeka Jekek Warga Binaan Lapas Perempuan Kerobokan, pengembangan sosiopreneur berkarakter bagi warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Badung.
Selain itu, Pusat Studi Undiknas juga telah melaunching House of Smart Healing Bersinar, Pojok Baca, Pojok Bogar, Pojok Mural di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas 2 Karangasem. Tidak hanya itu, Pusat Studi Undiknas juga telah mensinergikan program-program dari kementerian seperti dengan melaksanakan program bimbingan teknis BIMTEK kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas di 5 titik lokasi di Bali. BIMTEK dan pendampingan ini terselenggara berkat dukungan program hibah dari Deputi Pengurus Utamaan Gender, Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Republik Indonesia. Jadi hari ini persis 1 November 4 tahun yang lalu, tanpa kita semua yang hadir di sini juga ya, hanya kita dipertemukan oleh SK Rektor untuk bisa membawa Undiknas ini lebih baik ya, karena Pusat Studi Undiknas di dalam SK adalah kami ini adalah berkegiatan untuk kemitraan ya, jadi untuk eksternal menjaga hubungan Undiknas dengan dunia luar terkait Tridharma. Jadi dari kajian, pengabdian masyarakat, penelitian, jadi pengajaran belum bukan, tapi kita sudah sinkronkan, sinergikan dengan program-program dari kementerian yang kami dapatkan pada bulan ini. Astungkare berkat teamwork yang solid ya dari Pusat Studi Undiknas yang kalau kita ibaratkan usia 4 tahun ya, jadi 4 tahun masih sangat kecil, dan kalau 4 tahun di dunia keluarga itu sangat membuat gemes gitu. Pusat Studi Undiknas santuy, bergembira. Dalam kesempatan yang sama, Gumpini Korde juga memuji soliditas yang ditunjukkan oleh tim Pusat Studi Undiknas. Pusat Studi Undiknas ingin menjadi tempat yang bisa memberikan inspirasi agar lebih efisien dalam hal pengeluaran dana dengan tujuan untuk memaksimalkan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari keberadaan Pusat Studi Undiknas, serta juga berdampak nyata di masyarakat dengan program-program sinergi dan kolaborasi yang dilakukan. Ditambahkannya bahwa tema dari Rektor Undiknas di tahun 2023 adalah internasionalisasi, dan Pusat Studi Undiknas selanjutnya akan mensinkronkan tema di tahun 2024 untuk kemudian menjadi penguat dari visi dan misi dari Rektor itu sendiri. Dari sebelum COVID-19 ya kita lahir, jadi sudah kami berusaha untuk bisa membangun jejaring pada saat itu di 1 November 2019. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan kami sudah membangun semua jejaring kementerian yang memungkinkan kita bisa berkolaborasi, karena kami ingin juga di sini akan menjadi tempat yang untuk bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di Pusat Studi Undiknas, di satu sisi agar lebih efisien, tidak mengeluarkan dana gitu kan. Nah, karena kami benar-benar ingin memaksimalkan apa yang menjadi isi dari SK Pusat Studi Undiknas itu dilahirkan. Ya, tema dari Rektor bahwa yang tahun 2023 kan internasionalisasi, di 2024 apa? Nah, sehingga kami di saat hari ini akan merencanakan, kita tinggal mensinkronkan sehingga menjadi penguat dari apa yang menjadi visi misi dari Rektor itu sendiri. Sementara itu, Kepala Quality Assurance and Accreditation Equal Undiknas Profesor Inyoman Budiana mengatakan, Lembaga Penjaminan Mutu Undiknas bersama dengan Pusat Studi Undiknas melaksanakan rapat kerja dan sekaligus evaluasi program kerja tahun 2023. Tujuannya adalah untuk meningkatkan eksistensi atau keberadaan Undiknas dan juga kerjasama baik di level nasional maupun internasional. Profesor Budiana menilai Pusat Studi Undiknas memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itu, dalam kerangka membangun implementasi kerjasama antara PSU dengan pihak eksternal harus dibarengi oleh penyelenggara program studi. Dalam konteks ini adalah fakultas, program studi maupun universitas. Untuk itu harus ada kerjasama dan sinergi yang bagus dalam rangka melakukan penguatan-penguatan terhadap output yang dihasilkan oleh Undiknas, untuk kemudian memberikan kontribusi terhadap akreditasi Undiknas, baik pada level akreditasi program studi maupun akreditasi universitas.
Lebih lanjut, Profesor Budiana mengatakan bahwa dengan hasil kerja nyata dan mempunyai kualifikasi yang unggul, maka pihak Equal akan menyelenggarakan semua program tersebut melalui suatu evaluasi dan tahapan penetapan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Melalui tahapan-tahapan tersebut ke depan, Pusat Studi Undiknas akan semakin maju baik dalam kaitannya dengan muara output yang harus dihasilkan untuk mendukung program studi maupun peningkatan daripada kinerja dosen masing-masing. Inilah yang harus disinergikan dengan harapan Rektor Undiknas bisa memberikan lampu hijau yang luar biasa untuk bersama-sama bagaimana membangun sinergi di antara semua unit yang ada di Undiknas, termasuk Wakil Rektor dan fakultas yang ada di Undiknas. Nah, dalam kerangka bagaimana meningkatkan eksistensi dan keberadaan Undiknas dan kerjasama pada level nasional maupun internasional, PSU nampaknya memegang peranan yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itulah maka dalam kerangka membangun implementasi kerjasama yang dibangun oleh PSU ini dengan pihak eksternal, maka harus dibarengi oleh penyelenggara program studi. Dalam konteks ini adalah fakultas maupun program studi maupun universitas. Ini harus ada satu kerjasama dan sinergi yang bagus dalam kerangka kita melakukan penguatan terhadap output yang dihasilkan oleh Undiknas dalam kerangka kita memberi kontribusi terhadap akreditasi Undiknas baik pada level akreditasi program studi maupun akreditasi universitas. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari mengatakan, dari Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Pusat Studi Undiknas sudah melakukan beberapa hal seperti yang pertama mendapatkan kajian dari Bank Indonesia tentang komoditi produk dan jasa unggulan KPJU di Provinsi Bali. Kemudian implementasi dengan membuat kajian dari Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Implementasi dari kajian tersebut adalah salah satunya memberikan pendampingan, sementara dari sisi kajian ekonomi memberikan pendampingan UMKM di Pantai Jerman, Kuta Badung. Dalam hal ini, Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata memberikan pendidikan basic entrepreneurship, kemudian keuangan dan juga tentang pemasaran digital. Kemudian juga ada dari kajian Brida Provinsi Bali tentang manfaat ekonomi dan pariwisata hijau di Bendungan Tamblang dan Sidan yang berkolaborasi dengan Fakultas Kajian Teknik. Kemudian yang ketiga mendapatkan hibah sewa kelola dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA melalui program bimbingan teknis BIMTEK kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas di 5 titik lokasi di Bali. Dalam hal ini menyangkut tentang BIMTEK untuk wanita prasejahtera dan perempuan penyintas yang kegiatannya dilakukan salah satunya di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan. Para warga binaan diberikan pelatihan tentang kewirausahaan atau basic entrepreneurship. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Banjar Segara Kuta Badung yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian perempuan sehingga mereka bisa mandiri. Kedepan diharapkan dengan adanya rapat kerja tersebut bisa membuat suatu program, khususnya di Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata, bisa lebih terarah dan tepat guna sehingga berkontribusi terhadap pembuatan akreditasi universitas sehingga bisa tetap mempertahankan akreditasi unggul yang telah diraih saat ini. Dan kedepannya dengan adanya raker ini kita akan bisa membuat satu program-program khususnya di Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata ini lebih terarah, kemudian nanti tepat guna dan nanti tentunya linknya kepada pembuatan akreditasi universitas sehingga kami bisa tetap mempertahankan akreditasi unggul yang telah diraih. Itu saja. Selanjutnya, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedana memandang kegiatan rapat kerja tersebut sangat penting untuk diadakan tiap tahunnya. Raker kali ini juga terasa istimewa karena berbarengan dengan peringatan ke-4 tahun lahirnya Pusat Studi Undiknas. Tentunya setiap tahun secara kontinuitas Pusat Studi Undiknas merancang khususnya pada kebijakan publik dan gender kegiatan-kegiatan yang memungkinkan bisa dikerjakan pada tahun 2024.
Terkait dengan pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, dikatakan bahwa salah satunya adalah terkait dengan survei indeks kepuasan masyarakat, kemudian terkait dengan penyusunan naskah akademik yang ada di Kabupaten Bangli, serta terkait dengan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi pengabdian kemasyarakatan. Harapannya, Pusat Studi Undiknas tetap memiliki ruang dan posisi yang jelas di mata publik dan mampu memberikan kontribusi terhadap apa yang menjadi harapan Undiknas itu sendiri. Tentu setiap tahun secara kontinuitas Pusat Studi merancang khususnya pada kebijakan publik dan gender, merancang kegiatan-kegiatan yang memungkinkan bisa dikerjakan pada tahun 2024. Beberapa hal yang bisa telah dicapai pada substansi Pusat Kebijakan Publik dan Gender, salah satunya adalah terkait dengan survei yang beberapa kami lakukan terkait dengan indeks kepuasan masyarakat, terus terkait dengan penyusunan naskah akademik yang ada di Kabupaten Bangli, maupun beberapa hal lagi terkait dengan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan pengabdian kemasyarakatan. Selanjutnya, Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar Iketut Nuraga menjelaskan pencapaian-pencapaian yang telah diraih di tahun 2023 oleh Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar. Yang pertama adalah kegiatan penataan Pantai Kute dengan melakukan studi terkait dengan penempatan kegiatan UMKM di Pantai Kute, khususnya gerobak-gerobak UMKM untuk kemudian ditata sesuai dengan luas area bentangan Pantai Kute agar terlihat rapi dan nyaman terutama dari aspek teknik. Kemudian yang kedua, melakukan kajian tentang penanganan sampah di Pantai Jerman. Jadi, bagaimana warga lokal bisa mengolah sampah sehingga Pantai Jerman terlihat bersih dan nyaman sesuai dengan moto Pantai Jerman sebagai destinasi ramah keluarga dan anak. Dari kajian tersebut akan ada action plan atau rencana aksi yang harus dilaksanakan seperti penyiapan wadah sampah, sosialisasi, pembersihan, dan lain sebagainya. Kedepan juga direncanakan untuk membuat tebe modern sehingga warga setempat bisa memilah sampah, baik organik maupun anorganik. Kemudian yang terakhir, Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar mendapat kajian pemanfaatan energi terbarukan di Bendungan Tamblang dan Sidan untuk mendukung pariwisata hijau. Dari kajian tersebut, pihaknya merekomendasikan berbagai hal terkait dengan potensi energi terbarukan, baik itu mikrohidro maupun dari solar cell. Kedepan akan dilakukan pengembangan di masing-masing bendungan seperti pariwisata edukasi, pariwisata UMKM, kemudian pariwisata air dan lain sebagainya sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Yang ke depan kita akan berusaha mencari kadang-kadang terkait dengan teknik ya, misalkan mungkin untuk mendukung kota ramah anak di Bangli, kemudian pemanfaatan sistem perbaikan sistem air minum di Denpasar, kemudian master plan drainase di Sumba Barat dan lain sebagainya. Itu mungkin ke depan kita akan lakukan kajian seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan yang kita rencanakan. Terakhir, Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar Igusti Ngurah Widya Hadisaputra mengatakan, tanggal 1 November 2023, Pusat Studi Undiknas merayakan hari jadinya yang keempat yang kemudian dirangkaikan dengan rapat kerja bersama. Tujuannya adalah untuk mensinkronkan strategi dan program kerja di tahun 2024. Harapannya apa yang direncanakan dan diprogramkan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang maksimal untuk kemajuan Universitas Pendidikan Nasional Undiknas. Hari ini kita memperingati hari jadi Pusat Studi Undiknas yang keempat, dirangkaikan dengan kegiatan rapat kerja bersama untuk mensinkronkan strategi dan program kerja kami di 2024. Semoga apa yang kami siapkan dan rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang maksimal untuk kemajuan Universitas Pendidikan Nasional. Bersama Undiknas Bali 1 mengabarkan.